dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita terus semangat karena akhir zaman sudah di depan mata dan kita masih terus dalam rangkaian khotbah berjalan bersama Tuhan dalam seri akhir zaman. Ya, kemarin kita 2 minggu lalu belajar tentang Harmagedon. Sebenarnya masih ada yang saya perlu jelaskan, tapi saya pikir itu semua masih tafsir, karena itu hanya dalam Tuhan yang tahu ya. Bagaimana aslinya Armageddon itu Tuhan yang tahu, betul? Yang pasti kita belajar terus supaya terbuka pengetahuan kita. Hari ini kita belajar tentang kerajaan 1000 tahun. Wah, luar biasa. Siapa yang sudah umur 1000 tahun? Ada? Nggak ada ya? Manusia tertua di dunia saja Alkitab mencatat tidak sampai 1000 tahun, 969 tahun, namanya Metusalah ya. Tapi di Taman Eden mungkin lebih dari 1000 tahun, tidak ada yang tahu ya. Semua umur manusia yang tercatat itu adalah setelah manusia diusir dari Taman Eden, betul ya? Jadi di Taman Eden kita tidak tahu berapa umur Adam dan Hawa sebelum diusir ya, kita tidak tahu, bisa lebih. Tapi kenapa Tuhan bikin kerajaan 1000 tahun? Mungkin ini tafsir, tapi ini saya rema yang saya dapat dalam perenungan saya belasan tahun, puluhan tahun. Karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya kembali kepada manusia yang ditebus ya. Dulu Metusalah pernah hampir 1000 tahun, tapi tidak sampai, betul ya? Ya, jadi nanti dalam masa keemasan, masa pemerintahan terbaik, ada kerajaan 1000 tahun. Baik, saudara lihat Alkitab saudara dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 6. Saudara lihat dulu Wahyu pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Judul perikopnya adalah kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut. Perhatikan ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Jadi ada anak kunci jurang maut dan ada rantai yang besar. Ayat 2, ia menangkap naga, si ular tua itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita orang Kristen hati-hati berbicara tentang ular, tentang naga, itu bukan sekedar mainan, tapi Alkitab menyatakan itu adalah simbol daripada iblis ya. Jadi kalau ada yang suka gambar naga, mulai bertobat ya. Kalau suka dengan ular-ular, bertobat. Kecuali saudara kerja di kebun binatang, itu lain cerita ya. Karena ini adalah sekalipun simbol, kita harus belajar dari hal yang paling sederhana, menghormati firman Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi daripada masa itu, perhatikan ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali, berarti sudah mati tadinya ya, dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan
pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua, perhatikan, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Katakan amin buat firman Tuhan. Saudara taruh ayat ini di hati saudara, bahwa saudara adalah orang-orang yang akan dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama. Sebelum saudara memahami, tolong ditampilkan dulu pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia supaya nyambung ya. Jadi ada pengakuan iman, bisa? Nah, jadi sambil dipersiapkan, nanti ada beberapa poin khotbah yang saudara perhatikan. Yang pertama tentang anak kunci jurang maut, ya. Yang kedua tentang kebangkitan pertama dan kebangkitan yang kedua, ya. Nanti saudara perhatikan itu. Bisa ditampilkan? Sudah sering, biasanya setiap bulan kita bacakan. Boleh dibantu? Ya. Jadi sambil disampaikan, saya sampaikan dulu. Jadi di ayat yang ke-1 dikatakan, aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Jadi rantai besar itu saudara untuk menangkap dan mengikat si ular naga atau iblis dan setan. Nah, anak kunci jurang maut itu untuk membuka ada satu tempat untuk dia ditaruh. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar supaya saudara memahami Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Ya, jangan salah pemahaman. Katakan amin. Jadi jangan ada orang Kristen, kalau orang bukan Kristen ngomong itu, ya sudahlah, itu urusan sahabat-sahabat kita. Tapi kita yang sudah percaya Yesus, tidak pernah neraka diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk siapa? Iblis, setan atau ular tua. Makanya ada anak kuncinya. Dan dia sendiri pun masih belum ditaruh di situ. Nanti dibuka dulu. Betul? Nah, tetapi kenapa nanti kemudian manusia ikut ke dalam neraka? Ikut dalam siksaan itu karena mereka tidak percaya Tuhan. Jadi saudara beli tiket itu sebelum berangkat, betul nggak? Yang mau pergi keluar kota atau berpergian kemanapun luar negeri, saudara beli tiket sebelum berangkat. Saudara beli tiket on the spot pun minimal setengah jam atau 2 menit sebelum pesawat berangkat. Kalau kereta bisa, kalau pesawat nggak bisa ya. Kalau pesawat mungkin minimal 2-3 jam sebelum berangkat, betul ya? Nah, tiket itu menentukan tujuan saudara. Jadi bukan di atas pesawat, saudara, nggak enak ini pesawatnya. Lalu bilang sama pilot, bang pilot, minggir, salah pesawat, saya mau pindah. Bisa begitu? Kalau saudara lompat dari pesawat satu ke pesawat lain, tidak bisa. Ya, naik kereta juga begitu. Kalau saudara sudah beli tiket tujuan, misalnya ke Purwokerto, atau ke Surabaya, atau ke Malang, saudara, ya sudah, saudara beli tiket. Nanti saudara akan diarahkan oleh stasiun atau bandara, saudara menuju, kalau bandara terminal berapa, betul? Lalu diperiksa masuk gate berapa. Kalau saudara naik kereta, masuk stasiun apa, lalu sampai di stasiun peron berapa. Ada peron 1, peron 2 itu jalur ya, peron 3, peron 4 dan segala macamnya. Saudara jangan salah peron, betul? Paham ya? Salah peron ya, tiketnya, karena ada pemeriksaan lagi nanti di dalam. Maka saudara diturunkan tanpa sampai tujuan. Nah demikian juga saudara, itu kita di dunia setelah kematian, saudara, setelah kita meninggalkan kemah fana ini, hanya ada 2 tempat. Tempat kekekalan, kebahagiaan, atau tempat penghukuman, kebinasaan yang disebut neraka. Nah, pilih tiketnya di mana? Di bumi. Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara terima Yesus dalam iman kita, maka kita akan punya tiket menuju keselamatan, menuju surga yang kekal itu. Amin. Jadi belinya di sini, bukan nanti udah mati. Jadi tidak ada gunanya berdoa bagi keluarga yang sudah mati, karena tidak bisa beli tiket yang sudah mati. Ini ilustrasi ya, biar paham. Nah,
Tapi kalau saudara beli tiketnya hidup foya-foya, hura-hura, hidup suka-suka, berarti saudara sedang beli tiket menuju kebinasaan. Kan gitu ya. Maka waktu itu saudara akan pasti menuju kereta neraka. Kira-kira begitu. Boleh dilihat? Itu dong. Nah, ya, aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara lihat aja ya, supaya cepat, adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Semua gereja percaya bahwa Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus. Orang Kristen tidak boleh lagi cari-cari tahu, benarkah Alkitab itu asli, atau jangan-jangan sudah dikopi, atau jangan-jangan sudah salah terjemahan. Tidak boleh, saudara. Itu merusak iman. Kalau ada yang bingung bertanya-tanya pendeta, jangan tanya YouTube. Tanya hamba Tuhan, tanya orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kalau motormu rusak, bawa ke bengkel motor, jangan bawa ke tukang pahat. Dirusaknya nanti motormu, betul? Kalau gigimu rusak, sakit gigi, jangan bawa ke tukang gula-gula. Tahu tukang gula-gula? Kami kecil bilang gula-gula. Tambah parah gigimu. Kalau sakit gigi, pergi ke dokter gigi. Kalau kau bingung, benarkah firman Tuhan ini Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Alkitab ada firman Allah, tanya kepada yang mengerti. Jangan tanya sama yang lain-lain ya. Berikutnya, cepat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita, anak Allah yang tunggal, dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Perawan Maria, bukan Maria yang menikah dengan Yusuf ya. Maksudnya Yesus lahir sebelum menikah dengan Yusuf. Jadi waktu dia masih perawan, perhatikan, telah disalibkan. Jadi prosesnya jelas. Yesusnya yang mana? Yang disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Karena ada Yesus lain. Masalahnya Yesus lain disalibkan enggak? Yesus lain bangkit enggak? Gitu ya. Nah, naik ke surga. Jadi jelas ini urutannya. Disalibkan, jadi lahir, disalibkan, mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan naik ke surga. Jelas. Amin. Naik ke surga sebagai Tuhan Raja segala raja. Jadi nggak boleh sepotong. Next. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah sehingga harus bertobat. Ini poinnya. Berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Next. Pembenaran. Jadi pembenaran. Jadi bukan kebenaranmu. Pembenaran itu ada satu proses. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan kelahiran baru. Makanya ada perlu dibaptis. Ya. Terjadi karena iman dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus, penyucian hidup adalah buah kelahiran baru. Jadi penyucian hidup itu kelahiran baru karena saudara terima Yesus. Bukan karena saudara puasa muti, puasa 40 hari, puasa 3 hari, tidak. Semua puasa baik, itu proses cinta kepada Tuhan. Tapi penyucian hidup karena lahir baru oleh darah Yesus. Katakan amin. Dikerjakan firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Perlu dibacakan ini saudara. Karena kesucian sudah tidak lagi menjadi asas banyak orang Kristen. Tapi kita harus kembali kepada kebenaran. Kesucian asasnya. Terus, baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang, bukan untuk pendeta. Semua orang yang telah disucikan hati. Jadi kalau ada yang belum dapat, rendah hati sama Tuhan, minta. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Ini baru tanda awal, jangan bangga. Kalau udah bahasa roh jangan, udah segalanya. Ini baru awal. Sebagaimana diilhamkan Roh Kudus. Next. Perjamuan kudus, next aja. Cepat ya. Kesembuhan ilahi. Jadi kita juga punya kesembuhan ilahi lewat korban. Jadi kesembuhan ilahi bukan lewat minyak urapan, bukan lewat roti dan anggur. Saudara mau tambah itu boleh, tapi itu cuma instrumen pelengkap. Jangan salah. Amin. Kesembuhan ilahi oleh apa? Penebusan Yesus. Ada orang pikir dengan bawa minyak ini seperti saya bawa minyak kayu putih, padahal bawa karena Eliora lagi pilih. Bukan ini saudara, ya ini obatnya. Tapi iman, kesembuhan ilahi karena korban penebusan Yesus. Next. Tuhan Yesus Kristus naik turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya. Jadi yang dibangkitkan hanya umatnya ya. Yang gak umatnya nanti kita bahas. Yang telah mati di dalam dia, jadi dibangkitkan tentunya yang mati. Yang belum mati tidak dibangkitkan. Yang belum mati diangkat dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup. Lalu bertemu dengan dia di mana? Keren loh. Jadi film Iron Man itu mencoba merubah paradigma
kekristenan supaya tidak percaya ada pengangkatan. Pengangkatan hanya kalau punya teknologi. Iron Man dia bisa terbang pakai teknologi, tapi Tuhan Yesus bangkitkan kita pakai kuasa ilahi. Nonton saja seru dong, betul ya? Tapi jangan salah, karena ada anak-anak bilang, oh dia bisa terbang karena ada teknologi jet ya di sepatu, ya itulah. Saudara, tidak, dalam kekristenan kita diangkat dengan cara yang mulia, ya. Kemudian datang kembali bersama orang kudusnya untuk membangun kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Terus, next. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama. Kita bahas nanti. Dan menerima hidup kekal. Tapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Semua yang ada dalam pengakuan iman ini adalah dari Alkitab. Diambil, digabung. Betul ya? Next. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Jadi sampai di sini jelas tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 dikatakan dan ayat 2 bahwa ada seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Saya mau ajar saudara, kenapa anak kunci jurang maut itu dipegang? Siapa yang pegang? Siapa yang pegang anak kunci jurang maut? Ayo, malaikat Tuhan Yesus. Bingung kan? Makanya baca. Mari saudara buka Alkitab saudara dalam Wahyu 1 ayat 18. Lihat dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Atau dari ayat 17 supaya nyambung di hati kita. Ketika aku melihat dia di sini adalah Tuhan Yesus huruf besar, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Ulang-ulang Tuhan Yesus kalau menjumpai seseorang selalu berkata, jangan takut. Kenapa? Memang manusia penuh dengan ketakutan karena jauh dari Tuhan, karena dosa. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Berarti siapa yang awal dan akhir? Tuhan Yesus. Dan yang hidup. Aku telah mati, jelas. Berarti dia Yesus. Karena Allah Elohim, Adonai, tidak mungkin mati. Roh Kudus tidak mungkin mati. Tapi Yesus. Ya. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Berarti dia hidup, bangkit. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Berarti siapa yang pegang kunci maut? Tuhan Yesus. Jadi nanti kalau saudara baca baik, Tuhan Yesuslah yang memberikan anak kunci itu kepada malaikat. Setelah materai dibuka, sangkakala ditiupkan, betul? Lalu diberikan kunci itu, dia pegang. Karena malaikat yang harus turun melakukan kehendak Tuhan. Dalam konteks akhir zaman ini, konteksnya kerajaan 1000 tahun. Tapi yang memegang anak atau kunci jurang maut siapa? Tuhan Yesus. Sampai di sini dapat? Sekarang saya tanya, yang pegang kunci kerajaan surga siapa? Rohani kali, luar biasa. Yang pegang kunci kerajaan surga siapa? Mantap, salah semua. Ya, saudara buka Matius 16 ayat 19. Ayo. Matius 16 ayat 19. Kita baca bersama. 1, 2, ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jawaban pertama saudara betul, yang pegang Tuhan. Tapi selanjutnya diberikan kepada siapa? Siapa? Ini ayatnya Alkitabiah atau bukan? Kita luruskan ya. Yang pegang kunci kerajaan surga sekarang siapa? Kita orang percaya. Kenapa kunci kerajaan maut tidak diberikan kepada kita? Kenapa yang diberikan kunci kerajaan surga, bukan kunci kerajaan maut? Ini saudara paham dulu, supaya nanti mengerti kenapa ada kerajaan 1000 tahun.
Kenapa tidak diberikan kunci jurang maut kepada kita? Tapi Tuhan Yesus pegang terus sampai waktunya nanti materai dibuka. Tapi kunci kerajaan maut dari zaman 2000 tahun lalu ya kurang lebih sudah diberikan kepada orang percaya. Kenapa saudara? Bahkan bukan hanya kuncinya diberikan, tapi dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas. Ini artinya apa saudara? Ini artinya diberikan otoritas, diberikan kuasa kepadamu orang-orang yang percaya Yesus, bahwa apapun yang kau kerjakan akan terkenal di surga. Amin. Kenapa saudara? Itulah tanda kasih sayang Tuhan. Karena Tuhan mau saudara dan saya bekerja di kebun anggur. Tak habis-habisnya saya katakan, Tuhan mau kita bekerja di kebun anggur. Supaya kalau kita pegang kunci kerajaan surga, ada orang selamat, kita buka pintunya, dia masuk kerajaan surga. Lewat hidup saudara jadi garam dan terang, lewat pemberitaan Injil saudara, saudara punya kunci itu, orang-orang saudara bawa masuk kerajaan surga. Kenapa tidak diberikan kunci kerajaan maut? Yang enak aja saudara tidak mau berbagi. Betul nggak? Surga itu enak nggak? Kadang kita pegang kunci, coba saudara yang punya bawa motor, bawa mobil, coba angkat kuncinya. Waduh, kunci saya di situ. Atau kunci rumah, ya kan? Atau KBCA boleh juga kasih saya. Ya kan? Selain punya kunci, saya mau tanya, sudahkah saudara bawa orang masuk kerajaan itu? Atau saudara simpan aja ini kunci? Orang yang simpan kunci, jangan kau pikir gara-gara kau selamat, kau punya kunci kerajaan surga, tapi kau tidak bekerja di kebun anggur, tidak melayani, tidak mengasihi Tuhan baik-baik, jangan pikir kau masuk. Kau punya orang dalam kah? Kunci kerajaan itu diberikan supaya sebanyak-banyaknya orang masuk kerajaan surga. Mau dia keluarga, puji Tuhan. Mau dia orang lain, puji Tuhan. Kemarin kami baru pulang, kita baru pulang pelayanan dari Jawa Tengah. Ya, puji Tuhan, ada pelayan Tuhan, jemaat mau ikut. Dia bayar ongkos sendiri, ya. Bapak ini tidak perlu disebut namanya karena direkam. Ya kan? Bapak boleh berdiri, boleh senyum-senyum, asal jangan garuk-garuk. Nanti orang bingung. Belum nikah. Ya, itu saya tawarkan kepada teman-teman kemarin, tapi kan kayak bapak yang main bass, gak bisa. Ya, dia terikat, bukan terikat, namanya masih bekerja. Yang bapak yang rekam-rekam, bapak yang batik. Puji Tuhan ada satu, hati saya cuma satu, mari belajar. Karena kita pegang kunci kerajaan surga. Ya, selama 4 hari 3 malam kita di sana, saudara. Tidurnya setiap malam jam 1 pagi, jam setengah 2 pagi. Saya jam 5 sudah bangun. Gara-gara saya bangun, bapak ikut bangun juga. Padahal mungkin masih mengantuk. Tapi dia lihat ini ada satu manusia lagi ngomong aneh-aneh, jadi ikut bangun. Aneh gitu. Tidur kurang. Pagi-pagi capek. Ya, pelayanan pagi sore. Tapi Roh Kudus taruh di hati. Capek itu dari satu kota. Saya bilang malam ini juga kita ke kota sana. Nah itu. Dan waktu dilayani banyak sekali. Selalu satu anak kecil, saudara. Setiap kali dia dengar satu suara, dia seperti kerasukan. Langsung dia melihat macam-macam setan. Umur mungkin seperti Rema atau Andre, Anthony, atau siapa itu, Tristan, atau ya kurang lebih 11, 12, 13 tahun. Tadinya saya pas di depan, saya bilang nanti kita doa di teras saja. Tapi begitu saya tangkap mata anak ini, Roh Kudus taruh di hati. Waduh, ini kerajaan maut lagi dekat dia. Doa di dalam. Kalau doa di luar nanti repot. Jadi saya suruh kita doa di luar saja. Akhirnya kita masuk di dalam. Begitu tumpang tangan, dia lemas, saudara. Wah, itu satu kondisi yang repot. Saya tidak bisa jelaskan detail. Tapi puji Tuhan dia dilepaskan. Amin. Lalu doakan satu gedung angker. Setannya macam-macam model. Itu ruko kosong, orangnya sudah dipanggil Tuhan, diwariskan kepada keluarganya. Begitu masuk, saudara, oleh anugerah Tuhan. Tapi ini
kesaksian pribadi ya. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan tuntun saya masuk langsung sampai ke belakang. Ternyata ada tanah besar di belakang. Wah, segala macam lagi main-main di situ. Sama seperti di kitab Yesaya, jin-jin melompat-lompat. Belum pernah baca ya? Baca lah. Jin-jin melompat-lompat. Ada ayatnya itu. Wah, lagi lompat-lompat bergelantungan. Udah kayak monyet segala macam. Modelnya macam-macam. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Tapi saya cek nggak ada yang setinggi Bapak. Jadi aman. Apalagi setinggi saya, aman. Tingginya beda. Ya, didoakan. Jadi tadinya cuma doakan satu orang, tiba-tiba dia telepon kawannya. Waduh, mau ke air nih, datang satu persatu. Nanti saya gimana cara doanya? Ini sudah malam. Tiap hari begitu, saudara. Lalu ada satu singer. Jadi ibadah di gereja itu, saudara, ada singer. Sebenarnya saya lihat kakak adik. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu begini. Waduh, ternyata masalahnya berat. Tiap hari dipanggil-panggil sama roh jahat, lagi mimpi. Misalnya namanya siapa gitu, Ani gitu, Ani, ayo ikut saya. Ayo, waduh, kalau dia ikut, maka selesailah. Belum lagi masalah banyak. Di situ hati saya melihat, aduh Tuhan, ini jiwa-jiwa. Dan puji Tuhan, kalau yang sudah di gereja, meskipun banyak tantangan, Tuhan pasti punya cara untuk tolong. Yang repot kalau tidak di dalam gereja. Amin. Nah, ini yang namanya saudara harus memahami, Tuhan berikan kepada kita kunci kerajaan surga untuk kita bekerja. Bukan karena kita hebat, bukan. Kita tidak layak, saudara. Saudara mau pendeta kah, orang biasa kah, tidak layak. Tapi itu yang namanya kasih karunia. Bukan hanya kita dibebaskan, tapi kita diberikan kunci kerajaan surga. Supaya apa? Kita bawa banyak orang. Bukan lagi dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 2. Beda dengan kunci kerajaan maut. Coba lihat dulu Wahyu 9 ayat 1 2. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Jadi malaikat kelima ya, bukan yang ketujuh tapi yang kelima ya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan. Jadi siapa yang berikan? Tuhan Yesus. Jadi bukan malaikat. Malaikat tidak berhak memegang kunci apapun. Tapi kalau diberikan, maka dia kerjakan. Amin. Diberikan anak kunci lubang jurang maut, ayat 2. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Jadi Tuhan yang ajaib, yang Alfa Omega, yang hidup, yang mati namun hidup lagi. Dia yang pegang. Tapi untuk melakukan pekerjaan yang menggenapi firman-Nya, Tuhan kirimkan, Tuhan berikan kepada malaikat. Bukan lagi dalam Roma pasal 10 ayat 7. Selalu buka Roma pasal 10 ayat yang ke-7. Ya. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Nanti baca lengkap. Tidak ada. Kristus sendiri yang naik. Tidak ada yang bantu dia. Amin. Dia berhak turun. Maka kenapa dia berhak turun? Dia pegang, saudara. Dia punya kuncinya. Jadi kenapa dia harus mati? Itu hukumnya. Supaya dia buka itu pintu. Tapi kemudian dia bangkit lagi. Dan kita dia bangkit, dia tutup lagi. Nanti diberikan pada malaikat waktu malaikat kelima. Maka itu dibuka. Supaya terbuka pintu jurang maut. Jadi hanya Tuhan. Karena Tuhan tidak mau orang yang dia selamatkan masuk dalam jurang maut. Tapi dia mau kita masuk dalam kekekalan, dalam kehidupan. Makanya diberikan kunci kerajaan surga. Nah, tadi saya saksikan sedikit tentang pelayanan di Jawa. Dan ini banyak kota-kota lagi nunggu, bahkan luar negeri, saudara. Ya, nanti kita bahas dalam khotbah ini, tidak enak. Jadi, kita harus bekerja di kebun anggur. Supaya kunci kerajaan itu benar-benar kita manfaatkan. Lewat hidup kita, orang-orang masuk kerajaan surga. Amin. Itulah sebab kenapa, saudara, kita di gereja ini secara kekuatan mungkin nggak gimana-gimana, saudara. Tapi kita belajar dalam kesederhanaan, belajar menjadi berkat.
dalam keterbatasan, kesederhanaan, kita buka cabang gereja. Bukan hebat. Kalau pakai hitung-hitungan manusia, nggak masuk, saudara. Tapi kenapa? Karena kita sudah punya kunci kerajaan surga. Katakan amin. Kita mau sebanyak mungkin orang masuk kerajaan surga. Jadi gereja yang Tuhan rindukan, gereja yang memikirkan kerajaan surga. Bukan gereja yang memikirkan bagaimana terkenal, bagaimana wow. Bukan. Kalau mau pikir terkenal, mau wow, wah sudah wow dari dulu kan. Iya, tapi kita pikir kerajaan surga. Ada banyak jiwa-jiwa. Ada banyak orang-orang membutuhkan keselamatan. Karena mereka tidak bisa selamat sendiri. Anda yang sudah diberi kunci, gunakan kunci itu baik-baik. Kerja di kebun anggur. Nah, saya akan ambil satu contoh. Saya selalu mengambil perbandingan perjanjian baru dan perjanjian lama. Saya kasih contoh, ya. Kalau kita diberikan kunci kerajaan surga untuk kehidupan kekal, zaman perjanjian lama, zaman Musa, ada satu proyek yang Tuhan mau dikerjakan oleh orang percaya zaman itu, orang Israel, yaitu pembangunan rumah Allah. Betul? Mirip-mirip. Dan dalam pembangunan rumah Allah, Tuhan suruh Musa untuk memilih orang-orang tertentu yang cakap. Tapi kalau kita lihat, cakap dari mana? Orang mereka lagi di padang gurun. Paham nggak? Berapa tahun di padang gurun? Berapa? 40 tahun. Ada sekolah nggak? Boro-boro mau sekolah kan? Pindah-pindah. Dipimpin tiang awan, tiang api. Mereka berkemah. Ada S1? S2? S3 ada? Ada. Jadi kalau Anda yang tidak punya uang untuk S1, S2, S3 tidak apa-apa. Belajar sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pelihara. Orang Mesir hebat. Di sana ada sekolah orang Mesir dari zaman dulu. Ada sarjananya. Ada sarjananya kayak film Hakim Bao kalau di China, di Asia kan. Ada sarjananya. Itu dari ribuan tahun lalu ada sarjana. Ada sekolah. Tapi orang Israel di padang gurun tidak punya kesempatan itu. Tapi yang menjadi guru bagi mereka siapa? Tuhan sendiri. Amin. Nah, yang mau memberikan diri untuk bekerja, ternyata Tuhan perlengkapi. Saudara lihat dalam Keluaran pasal 35. Sekali lagi saya garis bawahi, puji Tuhan gereja kita semakin sehat. Bahwa jangan sampai ada jemaat menganggap khotbah di mimbar ini menyindir. Tidak ada ya. Khotbah tetaplah khotbah. Sungguh rugi seorang gembala, seorang pendeta menyindir jemaatnya. Itu bodoh. Tapi firman tetaplah firman. Bersyukur orang-orang yang berprasangka itu dipulihkan Tuhan. Saudara lihat, Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Ya. Berkatalah, harusnya saudara sudah baca ini ya, di bulan lalu ya, karena 2 minggu kemarin masih imamat. Berarti harusnya ini, mungkin lupa-lupa tapi bias-bias. Kalau baca, kalau nggak baca, ya bacalah. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Terus, dan telah memenuhinya. Wow. Apa katanya? Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam. Jadi Tuhan kalau sudah memilih saudara, tidak mungkin Tuhan tidak memenuhi saudara. Dia udah kasih kerajaan surga. Zaman baheula, zaman purba saja, Tuhan tunjuk Bezaleel, Tuhan penuhi dia dengan roh Allah. Tuhan penuhi dia dengan keahlian, Tuhan penuhi dia dengan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam. Malu kita loh. Kita ini sekolah sarjana S1, S2, minimal SD, SMP, SMA. Di sana tidak ada sempat itu SD, SMP, SMA, tidak ada. Tapi kita, punya keahlian. Bisa ini, bisa itu, bisa lama-lama, itu yang di toilet itu. Ada yang salah.
Mari renungkan hatimu, saudara. Ayat yang berikutnya, 32. Yakni untuk membuat berbagai rancangan. Konteks zaman dulu ada rumah Allah, tapi ada rancangan, belum jadi. Punya sketsa. Kita yang dipanggil dan diberikan kunci kerajaan surga, harusnya bangun tidur punya rancangan. Apa yang kulakukan hari ini untuk kerajaan surga? Ini rancangan. Tapi zaman dulu kan rumah Allah itu benar-benar rumah, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Terus 33. Untuk mengasah batu permata supaya ditata. Ya, jadi ada batu permata tapi kan diproses. Ya, diasah supaya pas. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. 34. Dan Tuhan menanam di hati. Saudara bersyukur nggak baca Alkitab? Ditanam, bukan hanya diberikan keahlian, tapi kemudian ditanam. Kalau saudara lebih suka film Korea, baca komik anime lebih indah daripada firman, ada yang salah. Harusnya firman lebih indah. Karena firman berkata, Tuhan menanam dalam hatinya. Waktu saya baca ayat ini bertahun-tahun lalu, saya langsung klaim, Tuhan, tanamlah di hatiku Tuhan. Apa yang kau mau tanam, tanamlah Tuhan. Supaya aku bisa melakukan pekerjaan Tuhan pada zamanku. Ini pada zamannya Bezalel, betul? Aholia, Musa. Kita punya zamannya sendiri. Adakah saudara berdoa minta? Atau saking saudara tidak peduli lagi karena banyak masalah, sudah tidak tahu mau minta apa? Hari ini saya aja saudara minta sama Tuhan, belum terlambat. Tanam. Aku minta sama Tuhan, Tuhan tanam di hatiku. Amin. Dan puji Tuhan, salah satu yang saya percaya Tuhan tanam di hati saya adalah rasa sayang, rasa cinta sama Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Tidak terkenal, tidak apa-apa, tidak keren, tidak apa-apa. Kalau punya rasa sayang, itu keren habis. Tanam dalam hatinya dan dalam hati Aholia. Jadi ada 2 orang, bin Ahisamak dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Ayat 35. Ia telah memenuhi, waduh dipenuhi lagi loh. Keren habis ayatnya. Mereka dengan keahlian penuh. Namanya penuh ada tempatnya. Kalau gereja kita penuh ada tempatnya? Nggak ada. Berarti tidak ada tempat untuk kebodohan. Tidak ada tempat untuk kemalasan. Tidak ada tempat untuk hal yang sia-sia. Orang yang bekerja di kebun anggur akan dipenuhi keahlian supaya tidak ada tempat atas kebobrokan, kebodohan, kemalasan, ketidakpengetahuan, dan lain-lain. Katakan amin. Tapi minta sama Tuhan. Ya. Membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli. Jadi bukan pekerjaan biasa, ahli. Pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, bla 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 bla. Saudara baca. Berarti kalau saudara yang penting memikirkan kunci kerajaan surga, memikirkan kerja di kebun anggur, Tuhan yang akan memenuhimu, Tuhan yang akan menanam dalam hatimu, sehingga nanti kerajaan 1000 tahun engkau mengerti. Tapi apa yang dipenuhi, apa yang ditanam, kalau yang kita pikirkan cuma apa? Makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai. Aduh. Bayar A, bayar B, bayar C. Saya udah ulang-ulang bilang, pada waktu tanggalnya jatuh, ya kan? Tanggalnya jatuh kan? Jatuh tempo itu apa artinya? Tanggalnya jatuh, bayar aja. Benar, terus bayar gimana? Makanya ya kerja sebelum jatuh tanggalnya. Tahan tanggalnya biar nggak jatuh. Ya, kerja baik-baik, ya. Percaya Tuhan menolong, amin. Tapi jangan dipikirkan. Masalah itu jangan dipikirkan, tapi diselesaikan. Betul? Lapar bisa dipikirkan nggak? Ini paling setengah jam lagi kita mulai lapar. Ya kan? Coba nanti sebelah sini, pikirkan bagaimana solusinya. Sebelah sini jangan pikirkan, turun ke bawah dan makan.
Kira-kira yang sukacita yang mana? Nah, jadi Anda silahkan nanti selesai ibadah makan. Dan ini pikir ya. Jadi masalah nggak bisa saudara, jangan dipikirkan, selesaikan. Kalau lapar ya makan. Amin. Nah, menyelesaikannya gimana? Di Alkitab banyak ayatnya. Kalau engkau sudah berdosa, bersalah, datang sama Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang jadi pemisah adalah engkau dengan Tuhanmu adalah segala dosa, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau adalah segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara sudah lakukan sesuatu masih ada salah, cek lagi. Atau kalau ada masih lagi, cari lagi di Alkitab, cari lagi, ada solusinya. Minta didoakan, berseru sama Tuhan. Percaya, Tuhan pasti jawab. Amin. Jangan pikirkan, tapi selesaikan. Bukan lagi Keluaran 36 ayat 2. Jadi saya mau di akhir zaman kita fokus kerajaan surga. Bukan berarti nggak kerja, tapi coba baik-baik saudara. Bapak yang ikut sambil di kereta, di hotel dia masih ngurus bisnis. Sebentar Pak, lagi asik ngomong di telepon. Berapa ya? Misalnya begitu kan. Amin dok, saudara. Kayak nggak suka cita yang ngomong M. Ya udah Pak, berapa C kan gitu ya? Amin. Jadi di tengah-tengah lagi sibuk pelayanan, mungkin lagi mau tidur, ada yang urus. Jangan. Saya percaya beliau tidak pesan sama istrinya, saya mau pelayanan ya, masuk ruang maha kudus 4 hari. Jangan ganggu saya. Nggak ada ayatnya itu namanya cari gara-gara. Saya perhatikan masih kok yang bisa diurus. Amin. Kira-kira seperti itu, simpel. Jangan bersembunyi di balik pelayanan untuk engkau jadi orang malas. Jangan bersembunyi di balik pekerjaan Tuhan untuk engkau tidak melakukan yang lain. Itu salah dan bodoh. Saya melayani setiap hari. Tapi apa yang saya bisa kerjakan juga saya kerjakan. Itu pulang dari Jawa saudara, sampai rumah kurang lebih jam 11 malam. Baru tidur jam berapa? Anak-anak kangen. Mungkin saya tidur jam 2. Tapi tiba-tiba waktu menyadarkan saya. Pengen bangun jam 7. Gak bisa bangun malam, siang saudara, gak bisa. Jam 7 aja itu udah siang. Tapi 4:30 harus bangun. Baru tidur 3 jam, apa 2 jam. Harus masuk dalam kenyataan. Antar anak sekolah. Gitu. Padahal badan masih lelah. Tidak boleh bersembunyi di balik pelayanan. Lalu jadi pemalas. Engkau tidak diberkati. Saya pernah sampaikan kepada saudara. Keadaan tidak diberkati atau keadaan miskin. Itu biasanya bukan kehendak Tuhan. Tapi mental. Anda akan diberkati sesuai dengan mentalmu. Orang rajin pasti diberkati. Amin. Orang sungguh-sungguh pasti diberkati. Mungkin sekarang belum, tapi percayalah. Sekali waktu pasti ditolong Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin langgar firman-Nya. Betuli mentalmu. Baca firman. Izinkan kau dipenuhi dengan yang baik. Maka kau diberkati. Amin. Amin. Nah, Keluaran 36 ayat 2 tadi. Kita baca lagi, belum selesai. 36 ayat 2, apa katanya? Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholia dan setiap orang yang ahli. Berarti bukan cuma 2, ada lagi. Ya, telah dibawa. Ya, yang dalam hatinya, ini saya suka sekali ayat ini. Yang jadi Musa memanggil Bezalel dan Aholia. Taruhlah Bezalel dan Aholia itu pemimpin nanti, tangan kanan Musa. Tapi juga ada orang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan apa? Keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya, lihat, tergerak. Coba sama-sama sekali lagi. Tergerak untuk datang melakukan pekerjaan itu. Jadi ternyata syaratnya sederhana, tergerak hatinya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Betul nggak? Gunung ini apa? Diratakan atau dihancurkan? Nah itulah. Mana gue sekolah minggu? Nah, gunung itu dipindahkan. Gunung-gunung ya, keserah. Udah lupa saya. Tanya ibu-ibu guru sekolah minggu. Berarti
bukan kuat, yang penting tergerak. Hari ini saya mau ajak kita di gereja dan di komunitas ini, yang penting masih punya kunci kerajaan surga. Gerakkan hatimu. Tuhan, aku terbatas, aku nggak punya uang, aku nggak punya segala apa, tapi aku minta tanam Tuhan dalam hatiku. Aku mau melakukan pekerjaan itu. Aku mau kerja di kebun anggur. Nanti Tuhan penuhi engkau. Amin. Waktu kita pelayanan pertama di Rajab itu semua hanya karena ada gerakan. Nggak ngerti juga saya nanti gimana caranya, tapi ada gerakan, tergerak. Lalu Tuhan yang menonton kita. Amin. Nah, terus. Sudah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kunci kerajaan surga diberikan karena Tuhan mau nanti sebanyak-banyaknya manusia masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Baik. Kembali ke Wahyu tadi. Saudara lihat lagi Wahyu pasal 20 tadi. Sekarang saudara lihat ayat berikutnya. Ayat 4 dan seterusnya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Jadi bicara kerajaan 1000 tahun, ada kebangkitan pertama. Tadi kita sudah baca pengakuan iman. Jadi kebangkitan yang pertama itu, saudara, itu adalah harusnya menjadi kerinduan orang benar, orang percaya Yesus. Nah, dalam ayat ini kita belajar fokus. Dikatakan ternyata orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama adalah orang-orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh. Katakan amin. Jadi yang dibangkitkan yang percaya Yesus sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh sama Tuhan. Kemudian dikatakan itu orang sungguh-sungguh itu di sini. Aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Waktu sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti kita punya tahta. Kemarin kita sudah bahas yang tahta pengadilan Kristus. Kita akan mendapatkan mahkota, betul ya? Kemarin kita sudah bahas. Lalu ada juga yang masuk kerajaan 1000 tahun, melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Dipenggal karena apa? Karena maling atau karena apa? Karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah. Waktu di Jawa, kita ketemu dengan satu ibu yang adalah saksi hidup peristiwa pemenggalan kepala Domingus tahun 2009. Pernah tahu kisah Domingus? Yang kepalanya putus, mati, lalu dijahit, bawa ke dokter, dijahit supaya enak dikuburkan. Habis dijahit, kepalanya bunyi, kletek-kletek, hidup lagi. Saya pernah ketemu dia, pernah foto, cuma saya cari fotonya akan di mana. Dia mahasiswa STT Dulos, ya, STT Dulos. Saudara boleh nanti lihat di Google. Kepalanya putus betulan, ngeri kalau foto asli itu, darah-darah semua. Dan itu banyak, saudara. Tapi dipotong karena apa? Apa karena dia maling? Tidak, karena dia sekolah untuk memberitakan Injil. Nah, ini gereja harus persiapkan diri. Dunia tidak suka kita, ya, karena bagi dunia apa-apaan sih? Hanya karena satu nama selamat, apa-apaan sih? Sampai kita sering dihina, kalian tuh pengikut Paulus, whatever lah. Amin. Saudara siapkan diri. Nah, karena hanya orang-orang itu yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi yang percaya Yesus, dia akan menghakimi dapat tahta, yang dipenggal karena Yesus dan firman. Jadi kita harus punya firman. Kalau nggak punya firman repot ya. Kemudian yang tidak menyembah binatang dan patung. Itu ayatnya jelas. Yang tidak menyembah binatang dan patung, tidak menerima tanda di dahi dan, mari saya sudah jelaskan tentang tanda di dahi dan tangan tentang 66. Nanti ada satu ayat, tapi hari ini saya tidak jelaskan. Dikatakan kita harus menerima tanda yang diberi Tuhan di dahi. Beda ya. Kenapa tidak boleh terima tanda itu? Karena Tuhan sebenarnya memberi tanda kepada kita di dahi.
Pikirannya itu ada tandanya, ya. Jadi kebangkitan pertama orang-orang ini, tujuan kebangkitan pertama Bapak Ibu untuk kita masuk dalam pemerintahan 1000 tahun. Kembali ke slide. Saudara lihat dulu slide. Ya. Slide yang bukan ini. Jadi saudara, tentang kerajaan 1000 tahun ada beberapa pandangan yang saya sampaikan. Kita harus bedakan tentang siksaannya atau tribulasi, ya. Yang pertama, saudara, next lagi. Di situ dikatakan premilenium, ya. Pandangan ini meyakini bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia dan setelah itu ia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kedatangannya sebelum atau pre, ya. Yang kedua namanya post millennium. Kristus akan datang ke bumi setelah dunia diperintah. Jadi setelah dunia diperintah dalam kebenaran, damai sejahtera, dan akibat pemberitaan dan pengaruh Injil, mayoritas penduduk dunia menjadi Kristen. Itulah yang dimaksud kerajaan 1000 tahun. Ada kemudian amillennium. Perhatikan, ingat ya. Jadi ada pre, ada post, dan amillennium. Tidak ada pemerintahan Kristus di bumi secara nyata. Kerajaan 1000 tahun hanya bersifat rohani dan bukan duniawi, dan sudah hadir saat ini melalui gereja, firman dan rohnya sampai akhir zaman. Kejahatan dan kebaikan akan berlangsung paralel. Nah, ini ada banyak pandangan gereja karena semua tafsir, terserahlah. Tapi kalau kita baca Alkitab, gereja kita dan banyak gereja seperti kita menganut pandangan premilenium. Karena Yesus datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Berarti sebelum itu dia datang dulu, ya. Tapi nanti faktanya tunggu episode selanjutnya saat Yesus datang kembali. Jadi tidak ada yang tahu, ya. Nah, jadi kebangkitan yang pertama ini kita akan masuk, saudara, dalam kerajaan itu. Lalu ada kebangkitan kedua, ya. Apa itu kebangkitan kedua? Ternyata kebangkitan kedua sama dengan kematian yang kedua. Coba slide-nya dinaikkan. Ya. Belum. Habis yang tadi. Pelan-pelan. Bukan, sesudah tadi yang post millennium, satu slide sesudah post millennium. Ya. Mundur lagi. Ya, ini ya. Saya lihat ya. Ada di situ ayatnya. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama tidak mengalami kematian kedua. Lalu ada bertanya, apakah ada kematian kedua? Ada. Kematian pertama dialami oleh segala manusia yang ada di bumi. Apa itu kematian yang pertama? Meninggal dunia, di mana kita meninggalkan fisik kita, kemah kita yang sementara ini. Ini kematian yang pertama. Tapi ada kematian yang kedua. Kematian kedua itu adalah saat kita masuk kebangkitan. Tapi yang kedua, karena kebangkitan yang pertama untuk orang percaya, kebangkitan yang kedua untuk penghukuman. Saudara lihat? Oh, tidak ada di situ ya. Saudara buka dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11. Saudara lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saya pernah berkhotbah di rangkaian kemarin, mungkin tahun lalu. Tuhan Allah memberikan kepadaku telinga seorang murid dan lidah seorang murid, betul? Telinga diberikan untuk apa? Mendengar apa yang dikatakan Roh. Jadi Roh mengajarkan kita
Waktu kita dengar firman, kita lakukan, kita menang. Tapi dengar firman, tidak lakukan, maka kita kalah. Barang siapa mendengar firmanku, berarti pakai telinga, betul? Tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Lalu datanglah apa? Hujan, angin, dan banjir. Maka hebatlah kerusakannya karena dibangun di mana? Di atas pasir. Tapi barang siapa mendengar firmanku dan melakukannya, ia seumpama orang membangun rumah di atas batu. Lalu datanglah apa? Sama nggak? Sama, hujan, angin, dan tapi rumah itu tidak kenapa-napa karena dibangun di atas batu. Matius 7. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan menang kalau dengar dan lakukan firman. Maka kita tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Jadi kematian kedua tidak akan dialami kalau kita mendengarkan. Tapi kalau tidak dengar, nah ini. Saudara buka lagi Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Berbahagia dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa. Jadi Anda yang mati satu kali percaya Yesus, pelihara firman, kita mati satu kali, dibangkitkan kebangkitan pertama, kita tidak akan kena. Katakan amin. Mari sama-sama taruh tangan saudara di dada. Tangan kanan taruh. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku pasti menang. Aku hanya mengalami satu kali kematian dan akan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, masuk dalam kerajaan 1000 tahun dan kekekalan dalam nama Yesus. Amin. Ini orang Kristen. Masalah kita ini nggak seberapa saudara, ya. Masalah makan, minum, pakai, sakit, penyakit nggak seberapa. Difitnah, dihina orang nggak seberapa. Nanti penderitaan itu, waduh, ngeri sekali. Jadi kekristenan kita harus jelas. Kemudian buka Wahyu 20 ayat 14. Ayat 14 dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Jadi kematian kedua, orang yang sudah mati tapi tidak percaya Yesus, dia dibangkitkan. Tapi dibangkitkan di mana? Kebangkitan kedua. Ternyata kebangkitan kedua adalah kematian kedua. Karena tidak hidup, tidak dalam kekekalan, tapi dilemparkan kemana? Kemana? Lautan api. Paham? Jadi dilemparkan dalam lautan api. Kita lihat Wahyu. Siapa yang dilemparkan dalam lautan api? Semoga tidak ada di sini. Buka Wahyu 21 ayat 8. Nyeri. Wahyu 21 ayat 8. Sudah? Kita baca bersama. 1, 2 ayat. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wow. Siapa yang masuk di sini? Penakut. Kenapa Tuhan selalu berkata? Tadi kita baca. Ketika aku melihat dia menyentuh kepalaku dan berkata, jangan. Saudara, ternyata ketakutan gak sepele loh. Ketakutan bukan masalah kecil. Ketakutan itu masalah besar sampai kepada kematian kedua. Jadi kalau ada di antara saudara masih takut, nanti gak bisa makan, takut setan, takut gak punya jodoh, takut gak berhasil, hati-hati. Bertobat Bapak Ibu. Amin. Siapa di sini kalau kencing malam-malam bangunin bapaknya, mamanya atau istrinya? Karena saya pernah doakan satu bapak-bapak, mungkin usia seperti saya, sampai terakhir, nggak tahu sekarang dia belum kontak lagi, mungkin malu. Sampai terakhir minta didoakan kalau mau ke kamar mandi, dia bangunin istrinya, Mi bangunin, Mi bangun. Kenapa? Toilet. Manja benar. Nah, model begitu jangan lurus-lurus melayaninya. Saya ajak bercanda. Oh gitu. Kalau gitu Pak gampang. Ini kamar Bapak besar. Jadi pendeta yang pendoa itu bisa masuk ke segala tempat.
Kita masuk ke kamar orang. Ini solusi gampang, Pak. Apa itu, Pak? Bikin saja kamar mandi di sini. Terus lalu dia bilang, saya juga ada mikir, Pak. Tapi saya mikir juga kan kamar mandi ada pintu. Masalahnya di balik pintu itu nanti ada sesuatu, Pak. Terlalu ini. Ini salah didikan ini. Ya, kalau anak-anak mungkin cincai lah. Tapi anak-anak yang takut mungkin kebanyakan nonton film yang salah atau bergaul yang salah. Ya kan? Ada orang masih percaya kalau ke satu tempat permisi anak babi mau lewat. Itu penakut, itu mati Siapa yang lewat tempat tertentu masih bilang permisi anak babi mau lewat. Permisi anak anjing mau lewat. Aduh, coba kau bercermin baik-baik. Jangan cuma bisa beli glowing tapi tidak bercermin. Wajahmu dibuat Tuhan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Masa lewat pohon besar kau bilang sama pohon yang tidak bernafas, tidak punya mata, tidak punya telinga, kau permisi sama pohon, permisi anak babi mau lewat. Sedih sekali. Kalau Anda tidak percaya Yesus, saya no komen. Tapi ini orang Kristen, saudara. Hati-hati loh, lewat jembatan Casablanca harus klakson. Pernah lewat? Harus klakson. Siapa yang pernah lewat jembatan Casablanca? Nah, klakson enggak? Mantap! Baru betul, apa yang klakson? Terlalu sering pakai klakson. 6 tahun ganti dia mau klakson. Hemat. Bisa seumur hidup itu mobil klakson tidak ganti. Harus lewat mana? Macam-macam lah, saudara. Ini orang penakut. Nah, tapi penakut sekarang sudah berubah, saudara. Bermetamorfosis dia. Bukan takut sama setan. Ya kan? Takutnya sama apa? Takut tidak kaya. Takut tidak berhasil. Takut tua. Ada video tapi kayaknya jam tidak memungkinkan. Usia 73 tahun, rela sakit padahal sudah darah tinggi, darah rendah campur jadi satu. Bingung kan? Kolesterol, asam urat, kencing manis, dan segala macam. Dia operasi plastik. Gagal menolak tua. Tidak terima dengan tua karena punya uang, operasi plastik. 73 tahun, cantik sih. Tapi kalau ada yang tahu, mau? Mau? Yang mana? Almarhum mau? Kami loh 73 loh. Cantik lagi glowing. Wah, kapan lagi? Ada video yang coba kamu cari ini, aku ada kirim kamu. Cuma agak jauh. Itu saya nonton, saya tertawa. Itu operasinya bukan muka, sampai kulit-kulit semua tulang. Dia habiskan berapa miliar? Ratusan miliar. Jadi sampai kaki dikasih before and after. Kaki itu kan sudah keriput. Tahu? Tua ompong peot kan? Ibu-ibu Anda boleh bangga hari ini cantik-cantik. 30-40 tahun lagi Anda pasukan top. Tua ompong, giginya kan sudah hilang. Burung kakak tua tinggal di jendela kan. Nenek sudah tua, gigi tinggal 2. Dia bikin kan punya uang. Hati-hati tertawa lepas. Lagi arus saking lupa, saking ayo makan, diajak kalau makan so iga. Pas digigit, bukan dagingnya yang copot, giginya yang copot. Itu sampai keriput pahanya dikasih tunjuk, saudara. Keriput lututnya. Tapi setelah dioperasi sekian lama, setahun lebih itu glowing. Saya sih, makanya butuh karunia membedakan. Ya kan? Supaya tidak tersesat. Ya, bergaul sama Tuhan supaya saudara tahu ini jadi-jadian atau asli. Kan? Ada orang yang takut tua. Jadi hati-hati. Kalau ada takut, minta Tuhan, gantikan takutku dengan damai sejahtera. Saya nggak pernah takut, saudara. Ya, mungkin sekian persen adalah manusia. Tapi maksudnya kalau untuk berhasil, untuk kaya, rasanya enggak. Saya nggak takut nanti anak saya jadi apa. Selama Tuhan kasih hidup, nafas bagi mereka, pasti Tuhan punya rencana buat mereka. Tapi kita bimbing baik-baik. Tidak boleh takut, tapi bimbing. Amin. Kemudian apa lagi? Orang tidak percaya, nah ini. Ini tidak percaya apa? Ya, coba saudara lihat dulu. Aduh, ini ngeri nih kalau bicara tidak percaya ini. Coba saudara buka Yakobus. Yakobus pasal yang pertama.
Yakobus 2, maaf. Sorry, Yakobus 2 ayat 14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi iman itu akan terlihat dari perbuatan kita. Kau boleh bilang, aku percaya kok, aku punya iman kok, tapi perbuatanmu menunjukkan ketakutanmu. Wah, hati-hati ya. Terus lihat lagi 17, kita lompat ke 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kita naik lagi ke atas supaya nyambung ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, perhatikan ya, sehari-hari, bukan sehari. Jangan baru tidak makan sehari, udah kutip ayat ini, ya kan? Ini orang Kristen, ini orang Farisi jago kutip ayat. Alkitab berkata, aku lagi nggak makan. Datang, berilah. Lalu saya ngomong sama Aro, saya belum makan sehari. Firman berkata, berilah kepada yang minta. Lalu Aro berkata, hai orang keras kepala, bertobatlah. Lalu saya balas lagi, saya sudah bertobat, kerajaan surga sudah datang. Karena itu berilah lagi kepadaku. Lalu Aro berkata, jadilah sesuai imanmu. Jadi kita lomba ayat tidak habis-habis. Nggak boleh begitu, sehari-hari artinya susah. Bukan sehari. Kalau 1-2 hari saudara tidak makan, tidak apa-apa. Lalu kemudian, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai. Tapi, apa katanya? Tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya? Ada orang yang bilang, ya mantap. Ini omong kosong, saudara. Nah, demikian juga banyak orang percaya kalau saudara diberkati. Percaya, tapi pulang ke rumah yang dipikirkan, memang sudah beginilah hidup saya ini. Besok minggu khotbah lagi. Apakah saudara percaya rencana Tuhan damai sejahtera? Percaya. Sampai di rumah, sejahtera, tapi gaji nggak nambah, bro. Saudara, ini orang tidak percaya. Iman tanpa perbuatan mati. Ayat 18. Tapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada. Nah, ini seolah-olah dipisah ya. Aku akan menjawab dia, tunjukkan padaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Itu yang tadi kamu dilakukan. Saya menunjukkan imanku dari apa yang kuperbuat. Bagi beras, istriku bilang, lupa beli buat kita. Oh gitu, ya udah beli literan. Amin. Tunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Seringkali kita lakukan hal-hal keren sampai ke rumah. Oh iya, dulu kami di Tamalang mungkin 6-7 tahun bagi sembako. Kita baru bagi beras. Sembako, beras 5 kilo, mie instan 10-20 bungkus, minyak goreng 2 liter, gula kopi, jadi paketnya itu banyak. Sudah bagi capek saudara, sampai ke rumah. Ke rumah 2 pendeta, 1 pendeta John, 1 pendeta Budi. Buka tudung saji, tidak ada apa-apa. Akhirnya kalau nggak saya yang ke beliau, beliau yang ke saya. Ada makanan Budi? Tidak ada Pak. Ya sudah, kita beli Indomie lagi. Tadi baru bagi Indomie, yang bagi beli Indomie. Katanya nggak boleh sebut merek ya. Ini instan lagi. Iman kita tunjukkan dari perbuatan kita. Itu yang namanya orang percaya. Makanya pikirkan kunci kerajaan surga yang diberikan bagimu. Amin. Kemudian, nah, saya akan jelaskan sedikit lagi. Tenang, ada makanan di bawah? Kalau ada aman. Karena habis ini masih lapar. Lapar 1 jam. Habis lapar, bagi sembako. Habis bagi sembako baru makan. Ya, jadi penakut, tidak percaya, ini tidak masuk ya. Kembali ke Wahyu tadi. Wahyu pasal 21 ayat 8. Jadi orang-orang takut, buang ketakutan karena Yesus mengusir ketakutan. Orang-orang tidak percaya, buang itu iman yang retorika. You know retorika? Cuma di sini saja, jangan bertindaklah. Kalau kau percaya jalan.
bertindak saja. Ya, orang keji mungkin kita semua udah tahu, nggak berperi kemanusiaan. Ya, jual organ tubuh. Saudara tahu tanda-tanda jelas ya. Berapa waktu lalu kebakaran di Los Angeles, jangan selalu bilang, itu kan karena ini. Memang karena apa, tapi perhatikan tanda-tanda. Tanggal 29 kemarin hari Jumat, Thailand digoncang gempa, betul? Itu ada videonya, ngeri loh. Gedung runtuh. Bangkok, Myanmar itu 2 negara, saudara. Jadi Thailand, Bangkok. Nah, Thailand, Bangkok itu pusatnya LGBT kan? Kita tidak menghakimi, tapi sebagai orang Kristen kita belajar. Hati-hati saudara. Jadi jangan besarkan ketakutan, tapi usir. Itu akan terjadi. Jadi gak usah takut lagi sama gempa. Itu pasti terjadi. Gak usah takut. Tinggal waktu itu datang, kau siap atau tidak. Itu yang jadi masalah. Atau jalan Tuhan lagi ditindih sama gempa. Aduh belum kawin. Jangan. Aduh ditindih sama sapu lidi. Kalau ada pohon toge jatuh pas gempa, kena kupingnya, aduh belum nikah. Ya elah, pohon toge doang. Pohon toge itu kecil. Jangan. Amin. Ya, orang keji, orang pembunuh. Ya, nah, anak yang kita doakan di Jawa itu ternyata bapaknya itu adalah orang yang sadis, saudara. Ada dari komunitas yang suka membunuh orang. Jadi rohnya turun. Ya, mamanya juga ya macam-macam lah ya. Kemudian penyembah berhala, makanya saudara yang punya berhala bertobat. Berhala macam-macam, baik dalam bentuk benda, tapi juga dalam bentuk handphone. Yang anak muda yang hari-hari kerjaannya nonton handphone, hati-hati, tidak salah nonton handphone. Coba kirimkan, bisa ditampilkan video yang kemarin saya kirim yang tadi malam itu. Orang sekarang berhalanya adalah TikTok. Rela satu kampung joget-joget. Coba patah sekitar ibu berdiri. Kan tidak direkam, aman. Joget-joget Pak. Dan ditonton banyak orang mau. Ibu boleh berdiri, joget-joget ditonton orang mau. Mungkin Pak Anu mau. Joget-joget ditonton orang. Saya sih mikir ya. Udah. Oh gitu. Luar biasa. Ajarin dong aku suhu. Kita kalau joget-joget ditonton orang malu nggak? Ambil yang masih muda. Andri Antoni mau ditonton orang? Akan masih muda. Jogetnya itu keren loh, kaki diangkat, berkelompok kan bisa. Coba ditampilkan dulu. Sambil itu saya khotbah terus. Sedih saudara, itu udah tanda berhala. Kenapa? Ujungnya uang. Rela mereka lakukan ditonton, nanti ada like, ada apa namanya? Give ya. Boleh juga tuh Pak Pendeta ikut. Saya joget-joget, menarik kali ya. Ada yang mau nonton, masalahnya kalau saya joget langsung di skip. Nggak ada yang mau nonton. Nah, coba. Jogetnya begitu. Wih, keren. Itu mereka cari spot semua di situ coba. Wih, luar biasa. Tuh. Tidak salah saudara, tidak salah. Itu akhir zaman, tidak salah. Ya orang mau butuh jiwanya, bagi dia mungkin itu refreshingnya. Tapi kita saya bicara dalam konteks bukan kejiwaan, tapi konteks kekristenan. Ya, ada yang sampai terikat. Luar biasa jogetnya itu. Wah, angkat kaki satu. Tapi yang kalau ini orang Kristen, ini ya mungkin tidak orang percaya. Kalau ke gereja malas, joget berani, itu berhala. Berhala itu sesuatu yang kita hormati lebih dari Tuhan. Pekerjaan bisa jadi berhala, bisnis bisa jadi berhala, betul? Sesuatu yang kamu hormati lebih daripada Tuhan, itu bisa jadi berhala. Ya, nah sudah, nanti tahu-tahu di bawah pada bikin. Ya, lihat lagi. Kembali ke ayat tadi ya. Ya, tukang sihir, yang suka sihir, pakai ilmu nona, pelet, ilmu kebal. Ya, tadi malam pulang dari doa malam kita nonton televisi. Ada manusia Manusia listrik dari Indonesia.
Dia tahan sampai 6000 volt. Begitu saya dengar, saya sudah langsung tahu ini ilmu. Benar, memang dia berilmu. Sekarang hal-hal seperti itu udah biasa di media TV, media sosial. Jadi orang berilmu diberikan tanggung. Paham? Nah ini saudara, apalagi pendusta, penyembah berhala, pendusta, mereka akan mendapat bagian. Jadi belajar hidup apa adanya. Jangan lain di depan, lain di belakang. Makanya pikirkan kerajaan surga. Nah, bicara tempat orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan kedua, itu namanya neraka. Apa namanya? Kalau mau catat, karena mungkin saya tidak ulang lagi. Neraka itu bahasa aslinya Gehenna. Itu tempat penghukuman kekal selama-lamanya. Apa namanya? Gehenna. Orang Kristen jangan bodoh, harus tahu apa namanya? Gehenna. Tapi ada namanya Hades. Hades atau Seaf tulisnya. Hades atau Seaf itu ruang tunggu. Sudah seperti neraka, tapi Gehenna lebih dahsyat. Sama seperti kita, Firdaus itu ruang tunggunya. Tempat yang indah. Gehenna itu neraka. Kenapa disebut Gehenna? Dalam Alkitab Gehenna disebut 12 kali. Baca. Bukan tidak ada. Coba saudara buka Alkitab. Disebut 12 kali dalam Alkitab, berasal dari kata Gehinom. Apa? Gehinom. Merujuk kepada lembah Hinom. Lembah Hinom itu terbentang dari bagian selatan dan sisi timur Yerusalem. Jadi nanti kalau saudara ada berkat mau ke Israel, kalau nggak tahu ini, nanti si tour guide-nya bilang, oh ini lembah Hinom. Iya aja. Nanti tanya, diberkati nggak? Iya, pokoknya keren. Padahal udah dijelaskan sama tour guide, ini lembah Hinom, ini nggak ngerti. Kenapa? Tidak apa itu lembah Hinom? Ternyata lembah Hinom, saudara buka 2 Raja-Raja 16 ayat 3, itu adalah penyembahan dewa Molek. Zaman dulu, bukan dulu. 2 Raja-Raja 16 ayat 3. 2 Raja-Raja 16 ayat 3. Satu kali lagi dapat piring ini. 2 Raja-Raja 16 ayat 3. Tapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Ini raja jahat. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan dari depan Israel. 2 Raja-Raja 17 ayat 7. 2 Raja-Raja 17 ayat 7. Nah, hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, ini dewa Molek. Coba ayat 8-nya. Dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan dari depan Israel, dan menurut ketetapan. Lihat, ikut Tuhan itu ada hukum dan ketetapan. Bukan lagi Yeremia 7 ayat 32. Yeremia 7 ayat 32. Nah, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, ya, tadi ya, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Jadi Gehinom atau lembah Hinnom itu tempat penghakiman Allah dalam perjanjian lama, yang merupakan nubuatan akan perjanjian kita sekarang. Jadi Bapak Ibu, sudah waktunya kita belajar perhatikan kekristenan kita baik-baik. Jangan takut, buang berhala, jangan berdusta, jangan sundal. Tadi ada sundal ya. Sundal itu siapa? LGBT itu bersundal, saudara. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Betul? Laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Padahal saya berulang-ulang katakan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan dia memberkati Adam dan Hawa. Tuhan tidak memberkati Adam dan Aro. Kalau Adam dan Hendra kan udah biasa. Betul ya? Tuhan tidak memberkati Hawa dan Susi. Kalau Hawa dan Yuli nanti marah Bu.
Tapi Hawa dan Adam, saudara. Ya, ada lagi yang bi, you know bi, biseksual, dua-duanya bisa. Artinya apa aja dah. Makanya cewek-cewek hati-hati, jangan terlalu jual mahal kan. Cewek-cewek umur 20 tahun kalau ketemu cowok, siapa sih dia? Belagu amat kan, yang 20 tahun bertobat. Kalau sudah 30 tahun berubah, bawa apa dia? Udah mulai beli. Kalau 40 tahun, ada apa ya? Kalau udah 50 tahun, apa aja lah. Jangan sampai begitu. Ya. Kalau masih 20 tahun, pertanyaannya semua, jangan siapa dia, jangan. 30 tahun, jangan apa? Bawa apa? Jangan, saudara. 40 tahun, apa sih? Jangan. Supaya nanti waktu 50 tahun, jangan bertanya apa aja. Jadi sale, kau sale. Diskon 90%. Seperti nenek-nenek tadi, ternyata saya baca ceritanya 73 tahun belum laku. Jadi biar laku dan berharap dapat aro mungkin. Nah, ini tidak boleh, saudara ya. So, harus bedakan lelucon dengan sesungguhnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Gehenna itu bukan tempat yang bagus. Tuhan berikan kita surga Firdaus. Mari kita flashback, kita rapikan kembali kerohanian kita. Bahwa sesungguhnya bukan hanya kita diberkati di bumi, tapi kita akan sampai di kerajaan 1000 tahun. Minggu depan saya lanjutkan lagi apa keadaan kita dalam kerajaan 1000 tahun. Kan? Ada nggak kawin mengawinkan? Ada nggak itu makan pesta-pesta? Kalau ada kan seru juga kan? Tapi kita lihat kebenarannya. Ya, karena sudah jam, minggu depan kita lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para pelayan, mari kita berdoa. Haleluya.